Henny tuh banyak banget tuh dosanya tuh. Karena dia banyak bohongin orang-orang juga. Dia itu modusnya deket-deketin artis biar orang jadi percaya sama dia, ya. Kami akan ambil tindakan tegas ya. Siapa aja Bang yang disolasi? Siapa aja Bang? Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja Bang? Sudah akan kami lakukan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. 2022 Henny Sagara itu, ya, dia itu sudah tersangka. Jadi buat semua klinik-klinik yang ada di Indonesia, jangan bikin skincare sama Henny lagi, ya. Karena dia sudah tidak punya izin apotekernya dan dia sudah tersangka. Tak dapat dipungkiri, bisnis produk perawatan kecantikan alias skincare benar-benar sedang naik daun belakangan ini. Ya, berbagai macam nama dagang dan merek dengan khasiat serta kandungan masing-masing seakan tidak ada habisnya membludak dan membanjiri pasaran. Sontak saja, dunia bisnis produk kecantikan pun melahirkan sederet tokoh-tokoh miliarder baru. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin menerpa. Iya, semakin tinggi prestasi yang dicapai, pasti semakin banyak cobaan yang datang menyapa. Pasalnya, dunia bisnis skincare kini telah dibuat luluh lantah dengan kemunculan akun bernama Dokter Detektif alias Doktif. Sebuah akun yang rajin membongkar hasil lab kandungan kosmetik di Indonesia. Lucu banget gak sih? Seharusnya kalau owner itu melihat VT Doktif sebelumnya, kan udah di-spill batas maksimal tranexamic acid dari Badan POM itu hanya 3%. Kok bisa kecolongan begini sampai nunjukin chat lo dari pabrik dengan kandungan tranexamic acid 5%? Kalau bisa gitu mah dari dulu keles Doktif buat produk sendiri. Kandungan niacinamide-nya adalah 5%. dan hasil lab menunjukkan kandungannya adalah 0,11%. Mengejutkan sekaligus cukup mengecewakan saya ini guys. Entah siapa sebenarnya sosok di balik akun Doktif itu, namun yang pasti ia telah berhasil membongkar potret miris dunia kosmetik Indonesia. Di mana demi keuntungan semata beberapa pihak tak bertanggung jawab rela mengesampingkan nilai kandungan serta keselamatan konsumen begitu saja. Tentu, kenyataan ini lantas memantik kekecewaan dari netizen yang merasa telah ditipu dan dipergunakan. Tetapi menariknya, kekecewaan netizen seolah diwakilkan oleh Nikita Mirzani yang secara vokal melontarkan serangan terhadap segelintir mafia skincare. Teruntuk Doktif alias Dokter Detektif, dengerin. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare, ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Deviena itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin songong ya dia. Sementara itu, sebuah nama lain pun telah muncul di tengah ramainya perbincangan panas terkait mafia skincare, yakni Henny Sagara. Sejatinya, nama Henny Sagara sendiri muncul lantaran dikait-kaitkan dengan konten unggahan Nikita Mirzani soal mafia skincare. Pasalnya, dalam salah satu konten unggahannya, Nikita Mirzani bahkan sampai menyebut langsung nama Henny Sagara. Belum lagi produk milik Henny juga dikait-kaitkan dengan konten podcast Richard Lee dan Dr. Oki yang membahas soal mafia skincare. Ya, Henny tuh banyak banget tuh dosanya tuh. Karena dia banyak bohongin orang-orang juga. Dia itu modusnya deket-deketin artis biar orang jadi percaya sama dia, ya. Dia deketin artis-artis top, dia deketin petinggi-petinggi gitu ya. Dia deketin artis-artis top, dia deketin petinggi-petinggi. Padahal itu si Henny tuh nggak ngerti apa-apa tentang skincare. Ayo deh. Si Henny kalau nggak suka sama gue sini ketemuan, kita ngomong secara terbuka, ditonton sama halayak ramai. Nanti gue live-in di YouTube, gue live-in di TikTok gue live-in di IG gue. Menyaksikan hal itu, pihak Henny Sagara sontak tidak tinggal diam.
Bagaimana tidak, Heni Sagara merasa bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Nikita Mirzani, Dr. Oki, serta Richard Lee itu tidak hanya menyerang nama baiknya, tetapi juga berpotensi menghancurkan bisnis yang sudah ia bangun dari nol itu. Oleh karena itu, Heni Sagara pun akhirnya buka suara dalam konferensi pers yang ia selenggarakan bersama kuasa hukumnya. Dan tidak tanggung-tanggung, Heni Sagara pun memberikan indikasi jika dirinya tidak akan segan-segan membawa permasalahan ini ke ranah hukum, guna memperbaiki kembali reputasinya serta menjaga usahanya agar dapat terus berjalan seperti sedia kala. Selama 3 minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Nih asal kalian tahu ya, si Heni Sagara itu, dia itu sudah tidak punya izin apotekernya tuh udah nggak ada, ditepu kalian. Jadi kalau dia bikin di IG-nya, aku sudah megang formula yang paling bagus untuk skincare, kucing lah. Kucing. Dia itu tuh udah tersangka dari tahun 2022. Izin apoteknya udah dicabut dari 2023 tuh Heni. Izin apoteknya sudah dicabut dari tahun 2023 dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. 2022 Heni Sagara itu ya, dia itu sudah tersangka. Jadi buat semua klinik-klinik yang ada di Indonesia, jangan bikin skincare sama Heni lagi ya. Karena dia sudah tidak punya izin apotekernya dan dia sudah tersangka. Kami mengharap ya kepada pihak-pihak tersebut, tolonglah ya berhenti, dan tentunya kami merisau upaya-upaya hukum ya, karena ini damage-nya has been done ya, sudah terjadi. Jadi tentu ada ya pertimbangan untuk melakukan proses hukum. Tapi stop ya, kalaupun Anda ini melakukan usaha, ya silakanlah lakukan usaha itu dengan cara yang baik dan benar. Urusan kami dengan Bepom, ya sudah, kami sudah selesaikan ini, tinggal menunggu waktunya. Kami akan ambil tindakan tegas ya. Siapa aja Bang yang disolasi? Siapa saja Bang? Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja Bang? Sudah akan kami lakukan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. Tentu yang pemilik podcast itu. Oh. Jadi ada berapa Bang? Nah, jadi Bang laporannya apa aja Bang? yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM. Dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian. Di lain sisi, sempat terjadi hal cukup mencolok dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Heni Sagara. Lantaran salah satu kuasa hukum Heni Sagara diduga salah bicara ketika memberikan penjelasan terkait kandungan hidrokuinon yang ada di dalam produk kecantikan itu. Di mana pada awalnya ia menyebut jika terkandung 1,3% hidrokuinon, namun tak berselang lama ia justru menegaskan jika kandungan itu tidak ada sama sekali. Sontak, potongan video itu pun tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru sosial media. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Apakah kalian tidak punya hati nurani? Yang kedua, disebutkan dalam tuduhan terkait kadar hidrokinon sebesar 13% yang seharusnya 1,3. Jadi kami sudah, mana buktinya? Coba buktinya. Kalau yang sebenarnya dari perizinan dari Bepom itu harusnya ya memang tidak mengandung. Namun, hal itu bukan pula satu-satunya peristiwa mencolok yang terjadi dalam konferensi pers Heni Sagara. Pasalnya,
Richard Lee serta Dr. Oki kedapatan kamera tengah berusaha untuk masuk dan menemui Henny di konferensi persnya. Publik pun dibuat bertanya-tanya tentang apa maksud kedatangan kedua sosok ini. Terlebih, keduanya sama-sama dikabarkan akan disomasi oleh Henny Sagara. Ketika ditemui awak media, Richard Lee dan Dr. Oki pun akhirnya menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni guna menjawab keinginan Henny Sagara yang ingin bertabayun dengan keduanya. Dan seperti inilah momen kedatangan Richard Lee dan Dr. Oki di konferensi pers Henny Sagara. Mau ikut kompresnya Pak? Ditunggu sebentar ya Pak ya. Langsung di dalam. Kalau fasilitasi jangan digituin. Ya boleh nggak Pak? Kan dia nanya nih Pak, dia bilang sebut nama kami berdua. Boleh nggak kami jawab di dalam kayak gitu? Soalnya sebut nama kami berdua Pak. Izin. Kami mana nanya informasinya. Sampai dulu Pak, sampai dulu. Dan soalnya dia bilangnya, dia bilang dokternya di depan gitu ya. Iya bilangnya. Ya nggak boleh. Boleh nggak jadi nggak boleh? Belum boleh. Padahal tadi nyebut nama saya. Nah kita mau tabahin tadi. Mau tabahin kan mau datang, kok nggak dibolehin? Tadi seakan-akan iya mau ini kami datang kok nggak dibolehin. Terakhir komunikasi baik dengan ibu ini kapan dok? Terakhir bulan Juni kalau nggak salah ya. Kalau saya mau nanya-nanya tentang produk kayak gitu, walaupun pada saat itu diduga beliau jelek-jelekin nama saya orangnya kalian lihat deh track record saya itu tidak suka huru-hara, tidak suka nyenggol-nyenggol orang. Kalau saya sampai di titik sekarang seperti ini, kalian bisa menjawabnya kenapa. Sebenarnya kita pengen ketemu ya, pengen ketemu langsung. Tadi langsung di depan beliau kan. Kata beliau bilang dokter-dokter masuk pesen bareng di. Oke, nah itu pertanyaan bagus. Itu yang aku ngomong, sebenarnya itu adalah pengarahan opini yang dari tadi ya. Kita ini kan ngebongkar, kalau kita ngebongkar sesuatu, itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu, merusak kredibilitas kita berdua, supaya bisa jualan. Yang kedua, pasti berusaha memecah belah kita berdua, supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Secara pabrik, dia memang punya izin, dia boleh produksi. Dan aku juga sebenarnya memang, aku produksi di sana. Ya dulu, beberapa tahun yang lalu, karena salah satu sahabatan saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru abal-abal. Dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia. Salah satunya adalah dia sebenarnya. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya BPOM dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama-sama. Dan kemarin pada waktu Dr. Oki sudah mengadu, ya aku terkejut dong. Bahwa wah ternyata lebih besar daripada itu, lebih serem daripada itu. Saya terjebak dengan kerjasama. Ingat, di situ saya terjebak di kerjasama itu sehingga saya mau tidak mau membuat produk yang khusus di reseller saya di pabrikan dia. Terjebak kerjasama. Maka dari itu saya membuat brand satu lagi namanya Skinmology. Untuk saya jual di konsumen bisa keluar dari pabrik dia karena brand baru. Sedangkan brand saya yang sebelumnya yang Bening Indonesia khusus di reseller terjebak kerjasama dengan dia. Karena ada perjanjian kerjasama. Benar. Udah usah dibeli, udah nggak apa-apa miskinkan aja deh. Karena dia udah menipu banyak rakyat Indonesia. Lagian juga udah dapat keuntungan banyak kan si Henny sama si Devena ini. Jadi udah nggak usah. Dia mau mau ngomong apa di live-nya lagi jualan, udah nggak usah ditonton juga live-nya. Nah buat yang punya klinik-klinik di Indonesia, di Bandung dan sekitarnya, kalian stop, jangan bikin lagi skincare sama Henny. Terlepas dari huru-hara yang terjadi di antara Henny Sagara dan Dr. Oki juga Richard Lee, maraknya dugaan mafia skincare serta beredarnya produk kecantikan tidak layak jual lantas membuat publik khawatir. Tentang produk kecantikan mana yang aman serta kandungan apa saja yang sebaiknya diperhatikan terlebih dulu sebelum merogoh kocek dalam-dalam. Karena tak dapat dipungkiri mana yang fakta, mana yang tudingan belaka seakan melebur satu menjadi misteri. Lantas, bagaimanakah penjelasan dokter terkait apa yang sebaiknya diperhatikan konsumen sebelum membeli sebuah produk kecantikan?
Serta apa pula cara-cara untuk memilah dan membedakan mana produk kecantikan aman serta mana produk yang harus dihindari. Skincare yang baik itu merupakan skincare yang memang jelas ya. Jelas tuh apa? Ada jelas BPOM-nya, tempat pabrik produksiannya, expirednya kapan, ada batch produksiannya juga, terus juga isi kandungannya juga jelas seperti itu. Terus juga memang diproduksi dan didistribusikan dengan yang benar seperti itu. Jadi jangan sampai kalian dikelabui dengan modus-modus skincare yang abal-abal. Kalau tanya kenapa skincare abal-abal makin banyak, berarti kan jawabannya pemerintah kita masih agak kurang ketat nih tentang pengawasan dari penjualan skincare yang terjadi di Indonesia ini. Berarti ini juga menjadi beban saya terkhususnya ataupun beban kami sebagai tenaga-tenaga kesehatan yang mengerti tentang sesuatu hal yang ini untuk menjadi lebih edukator lagi, mengedukasi masyarakat lagi agar masyarakat lebih aware lagi. Karena kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga, mungkin banyak masyarakat yang belum teredukasi. Lalu apa-apa aja nih kandungan-kandungan yang aman, yang pastinya kandungan-kandungan yang aman dipakai jangka panjang. Kalaupun mau kandungan obat pun harus kandungan obatnya itu dalam pengawasan dokter. Kandungan-kandungan yang aman dalam jangka panjang yaitu berarti kandungan-kandungan yang sudah lulus dari uji BPOM. Banyak sekali kalau pencerah, ada arbutin, tranexamic acid, glutathione, niacinamide, banyak banget. Biasanya merkuri, ya merkuri ataupun juga penyalahgunaan hidroquinone. Maksudnya apa nih dok penyalahgunaan hidroquinone? Hidroquinone itu boleh dipakai, tapi hanya dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan di klinik-klinik. Harus ketemu dokternya dan dalam pantauan oleh dokter. Tapi kalau dijual secara bebas, hidroquinone menjadi berbahaya. Kenapa? Karena harus dipantau berapa lama pakai, apakah diturunin dosisnya, ataupun harus dibarengin dengan produk-produk apa sehingga bisa netralisirnya seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.